Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu penistaan masif terhadap agama Kristen oleh Muslim, FKUB dan Bimas Kristen Bisu. Saudara, kita akan melihat apa peran dan reaksi daripada FKUB maupun Pembimas Kristen dalam hal menanggapi penistaan terhadap kekristenan selama ini secara masif. FKUB adalah sebuah forum komunikasi umat beragama yang dibentuk untuk menjadi solusi bagi konflik-konflik atau ada masalah-masalah di dalam hubungan antara Islam dan Kristen, agar mereka menjadi penengah untuk menyelesaikan, memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di antara kedua agama ini karena peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Tetapi setelah terbentuk, awal-awalnya mereka begitu lincah untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan mencairkan dana dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan mereka. Tetapi setelah itu redup dan menghilang dari aksi-aksi penyelesaian persoalan-persoalan di lapangan. Salah satunya adalah melihat fenomena yang saat ini sedang terjadi, di mana penistaan terhadap kekristenan begitu masif. Tetapi di mana FKUB ini? Apa peran mereka? Tidak ada. Mereka hanya menghabiskan uang negara untuk kepentingan-kepentingan atau kegiatan-kegiatan tidak jelas. Dan masyarakat tidak tahu apa-apa tuh. Jadi untuk apa ada FKUB kalau hal-hal macam ini mereka tidak turun tangan dan memberikan solusi? Mengapa ketika orang Kristen membuka mulut untuk membalas, meluruskan, mengklarifikasi apa yang dilakukan oleh polemikus Islam, ketika mereka didiskriminasi, kenapa FKUB tidak turun tangan dan menyelesaikan masalah itu tanpa lewat jalur hukum? Di mana FKUB? Mengapa FKUB lumpuh, mati, dan jadi bisu? Jadi apa fungsinya FKUB sekarang? Saya belum pernah mendengar bahwa FKUB bubar. Tapi hingga hari ini saya tahu bahwa FKUB itu masih ada. Dan mereka menikmati dana-dana dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang kita sebagai masyarakat tidak tahu kemana dana itu. Secara khusus untuk orang-orang Kristen yang duduk di FKUB, apa peran Anda ada di sana? Mana suara Anda? Di mana Anda? Anda berkecimpung di sana untuk kepentingan diri sendiri. Di mana kalian? Para Kristiani yang duduk di forum komunikasi umat beragama ini di berbagai provinsi dan kabupaten. Di mana kalian? Jangan ketika para apologet Kristen muncul, jangan-jangan kalian juga ikut hujat-hujat. Di mana kalian yang duduk di FKUB?
Itu untuk FKUB. Yang kedua adalah Dirjen Bimas Kristen yang mewakili kekristenan untuk duduk di dalam pemerintahan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang ada di Pembimas Kristen yang dibiayai oleh uang negara, yang tentu itu adalah uang kami juga. Kami membayar pajak dan uang kami di sana untuk menggaji kalian. Di mana peran kalian dalam menanggapi fenomena yang sedang terjadi ini? Kenapa kalian bisu? Kalian sudah makan uang rakyat, uang pemerintah duduk di sana, tapi kalian bisu ketika ada penistaan terhadap agama Kristen. Lalu ketika para apologet Kristen muncul, mereka dieksekusi, mereka didiskriminasi, kalian bisu juga. Kalian tidak berbuat apa-apa. Kalian hanya menikmati uang negara, lalu kalian duduk dengan tenang di kursi empuk kalian di kantor-kantor, lalu diam membisu. Apa kontribusi kalian yang ada di Dirjen Bimas Kristen, baik yang ada di pusat Jakarta maupun di provinsi-provinsi dan kabupaten? Apa yang kalian lakukan? Kalian ditugaskan pemerintah untuk semua hal ini. Di mana kalian? Kami sebagai warga Kristiani, kami menuntut hak kami untuk kalian ada di sana untuk memperjuangkan keimanan kami. Di mana kalian? Saya belum lagi singgung soal PGI. Kalian di mana? Kalian kan dibiayai oleh uang negara kan? Jangan diam dong. Bersuara. Jangan biarkan kami bergelut sendiri. Kalian wakil kami yang ada di pemerintah. Kenapa kaum muslim begitu memperjuangkan hak mereka? Sehingga mereka melaporkan orang-orang Kristen yang bersuara membela, meluruskan kebenaran yang dibengkokkan. Kalian kok diam saja? Mestinya kalian lebih keras bersuara. Apa kalian takut ya? Jadi orang Kristen kok penakut ya? Saya tidak sedang mencoba mengecam kalian sebagai orang Kristen yang duduk di FKUB maupun di Dirjen Bimas Kristen. Tapi kami mau melihat action kalian itu apa. Solusi yang kalian berikan itu apa. Apa kalian sekarang ini ketika orang-orang Kristen yang tertangkap karena counter attack terhadap para polemikus Islam yang menyerang kekristenan habis-habisan, adakah kalian datang mengunjungi mereka di kantor polisi atau di penjara? Jangan-jangan kalian justru menghujat dan mengecam mereka. Tolonglah. Kalian kan sebagai orang tua kami. Kenapa kalian bisu? Kenapa kalian membiarkan anak-anak kalian ini dipersekusi dengan tidak adil? Mungkin kalian katakan, "Loh kan mereka melanggar hukum." Ya kalian di mana? Masa anakmu ketika mendapat masalah kamu biarkan saja? Sejahat-jahatnya binatang kalau anaknya diperlakukan dengan tidak baik, mereka akan gigit. Lah kalian? Jangan hanya kalian datang ketika ada program-program kalian seolah-olah penasehat ajaib, menasehati kaum Kristiani.
Tetapi ketika mereka dalam masalah, kalian tutup mata dan membisu. Ini suara jeritan hati kami. Jadi kami berharap Bapak Ibu yang ada di FKUB maupun yang ada di Dirjen Bimas Kristen, baik yang ada di Jakarta, di provinsi dan kabupaten, nongol dan memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan. Tuntut para penista kekristenan itu juga untuk diperlakukan sama. Jangan kalian nonton membisu. Mungkin ini sedikit jeritan hati dari kami sebagai warga Kristiani terhadap kalian sebagai orang tua kami yang kami percayakan untuk ada di FKUB maupun ada di Bimas Kristen. Kalian tunjukkan keberadaan kalian. Kiranya apa yang saya sampaikan ini didengar oleh Bimas Kristen maupun anggota FKUB. Jadi saudara-saudaraku yang Kristiani, mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini dalam masalah karena membela kebenaran. Dan yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kemudian berikan komentar di bawah kolom komentar. Saya akan dengan setia untuk menjawab komentar saudara, apapun komentar saudara. Share kepada rekan-rekan saudara, keluarga saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga tahu informasi-informasi apa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa lagi pada episode berikutnya atau video berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaikum. Haleluya. Amin.